Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita isi kekosongan ini dengan membaca pelajaran-pelajaran yang berharga dari tinta mereka para ulama yang mereka telah goreskan di dalam kitab-kitabnya yang penuh dengan kebaikan insyaallah ta'ala, dari perjalanan kaum yang paling terbaik itu salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan atba'u at-tabi'in rahimahumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bacakan tentang hikayat orang-orang yang dermawan. Di antaranya masih ada beberapa tentang orang-orang yang dermawan. Di antaranya kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa maridha Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah, seorang yang bernama Qais, putranya Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah sahabat Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau punya anak. Sa'ad ibn Ubadah adalah tokoh pemimpin Aus dan juga Khazraj yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz. Jadi ada dua Sa'ad, pemimpin Aus dan Khazraj. Al-Ansar, orang-orang Madinah, itu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhuma. Sa'ad ibn Ubadah, tepatnya putranya yang bernama Qais, sakit panjang. Fastabta'a ikhwanuhu, enggak ada yang besuk. Biasanya kan orang sakit dibesuk. Ini bukan pada zaman corona. Kalau zaman corona wajar, kenapa enggak besuk? Takut kena corona. Kalau toh sekalipun ada yang berani, enggak boleh dibesuk, khawatir virus ini akan menyebar kemana-mana, kan seperti itu. Tapi di masa-masa aman, di masa-masa sehat, tidak ada penyakit, umumnya kan ketika seorang sakit kadang banyak yang besuk, apalagi di bagian-bagian daerah-daerah desa. Sekali besuk kadang seperti supporter bola, iya, satu truk, satu bis, masya Allah, sampai tetangga terganggu disebabkan karena orang-orang yang jenguk. Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah ketika itu beliau sedang sakit, fastabta'a ikhwanuh, maka teman-temannya, saudara-saudaranya, kaum muslimin enggak ada yang besuk, dan beliau merasakan kok enggak ada yang besuk ya. Padahal orang yang sakit ketika datang teman yang menjenguknya itu merupakan obat, penyakitnya sedikit berkurang. Dia bisa bersyukur dengan sebab kunjungan saudaranya yang sedang mengunjunginya. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sudah baikan. Padahal tadi aduh. Tapi ketika datang temannya, gimana kondisi antum sekarang? Alhamdulillah sudah agak mending dibandingkan tadi. Kenapa mending? Ada antum datang menanyakan kabar, menghibur hati orang yang sedang sakit. Itu yang menjadikan hati terasa kuat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah dibandingkan tadi sekarang sudah lebih baik. Antum datang menghibur orang yang sakit, itu menambahkan imun baginya. Tapi ternyata tidak ada yang datang untuk mengunjungi Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Faqila lahu, ketika beliau sudah mulai merasa nih, kenapa ya kok tetangga saya enggak kunjung menjenguk saya, kok teman-teman ngaji enggak jenguk saya, padahal bukan zaman corona, ada apa ini? Faqila lahu, maka ternyata ada yang mengabarkan kepada beliau, innahum yastahyuna mimma laka alaihim minad dain. Ya Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah, mereka itu sebetulnya mau besuk kamu, tapi mereka teramat malu disebabkan karena mereka kan pernah berhutang kepada engkau. Hutang itu adalah kegelisahan di waktu malam,
kehinaan di waktu siang. Betul nggak? Ketemu orang yang dihutangi, nggak nagih, dia cuma perasaan gimana gitu. Ketemu di jalan nunduk. Kadang menghindar. Sampai orang yang menghutangi ngerasa risih. Ini orang kok ngelihat ana selalu menghindari ana. Ketemu di jalan sepertinya kabur, ada apa ya? Karena hutang. Sampai orang yang dihutangi mengatakan, tenang, saya tidak akan menagih hutang, jangan lari. Apa sebabnya? Kehinaan di waktu siang, kegelisahan di waktu malam, itulah hutang. Innahum yastahyuna mimma laka alaihi minad dain. Mereka teman-teman sepertinya malu sama engkau, karena mereka punya hutang sama engkau. Ada yang hutang sekian dirham, ada yang sekian dinar. Akhirnya mereka malu, ingin mengunjungi engkau, pengen memberikan kabar gembira, la ba'sa tahurun insyaallah, tapi karena mereka punya hutang, mereka malu untuk kesini. Faqala akhzallahu malan, semoga Allah menghinakan harta yang seperti itu. Yamna'ul ikhwan minaz ziyarah, gara-gara harta seorang tidak mau mengunjungi saudaranya. Tsumma amara munadiyan yunadi, maka beliau ketika itu memerintahkan pembantunya, tolong kamu keluar, sampaikan berita ini kepada masyarakat, gunakan dengan nada yang tinggi. Mungkin kalau zaman kita, cobalah diumumkan pakai toa, pakai speaker aktif. Maka pembantunya pun keluar dan mengatakan, man kana alaihi liqaisi haqqun fahuwa minhu fi hillin. Siapa yang punya hutang kepada Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah, maka sungguh pada hari ini dihalalkan, dianggap impas, sudah tidak lagi ada hutang atas kalian. Ketika diumumkan kalimat seperti itu, qala fankasarat darajatahu bil ashi li kathrati man adahu. Rumah beliau itu seperti rumah panggung, di depan rumah ada tangganya. Baru diumumkan siapa yang punya tanggungan, siapa yang berhutang kepada Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah, maka mulai hari ini teranggap lunas. Maka rame-rame manusia berbondong-bondong ke rumah Qais ibn Sa'ad, sampai pagar di depan rumahnya patah roboh. Kenapa? Likathrati man adahu, disebabkan karena banyaknya orang yang mengunjungi beliau untuk mengunjungi sakitnya beliau. Rahimallahu ta'ala. Lihat ya bagaimana mereka para tabi'in, murid-muridnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat derma terhadap harta. Faslun, pasal yang baru, fil bukhl wa dhammih, akan pelit dan juga celaan dari penyakit bakhil. An Abi Sa'id, atau saya baca hadis-hadis yang sahih saja ya. Di sini ada hadis-hadis yang lemah, saya bacakan yang sahih saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'u syuhha, la yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan pernah berkumpul antara keimanan dengan ambisi yang melahirkan kepelitan pada hati seorang yang beriman. Apabila kita memiliki iman, ternyata kita mendapati ada ambisi dunia yang melahirkan kebakhilan pada diri kita, maka keimanan kita perlu diperbaiki lagi. Nabi SAW mengatakan gak akan mungkin berkumpul antara keimanan dengan kebakhilan fi qalbi 'abdin abada, pada hati seorang hamba selama-lamanya. Wa fi afradi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, dan beliau meriwayatkan secara menyendiri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, beliau mengucapkan dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nabi suka berdoa, dan doa ini kadang dibaca waktu subuh. Allahumma inni a'udzubika minal jubn, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal jubn, dari sifat pengecut, wal bukhl, demikian pula dari sifat bakhil, pelit.
Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Thalathun muhlikatun." Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', yang pertama, pelit yang dituruti kebakhilannya. Ini yang pertama. Orang yang pelit, kemudian hawa nafsunya mengajak untuk pelit, dan dia turuti hawa nafsu tersebut untuk menahan harta untuk diberikan kepada saudaranya. Syuhun muta', orang yang pelit dan ditaati kepelitannya. Wa hawa muttaba', kemudian yang kedua, hawa nafsu yang ditaati. Wa ijabul mar'i binafsihi, kemudian yang membinasakan, perkara yang ketiga yang membinasakan adalah ijabul mar'i, takjubnya seseorang binafsihi, terhadap dirinya sendiri. Oh, masya Allah bacaannya bagus, masya Allah ceramahnya indah, masya Allah sedekahnya, infaknya luar biasa banyak. Dia merasa baik sendiri dibandingkan dengan orang selainnya. Ini takjub. Takjub itu pintu yang akan mengarahkan seorang kepada kibr, sombong. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-Khattabi, asyuh fil man'i ablagu minal bukhl. Asyuh itu sifat berambisi, ambisi yang melahirkan kepelitan. Maka kata beliau al-Khattabi rahimallahu ta'ala, asyuh, orang yang berambisi melahirkan sifat pelit, itu mengalahkan pelit. Ablagu minal bukhl, ini lebih dahsyat lagi daripada bakhil. Kalau bakhil masih ada harapan untuk baik, tapi kalau syuh itu bakhil kuadrat, sulit untuk berbuat baik. Qala rahimallahu ta'ala, qala ba'dul hukama, berkata sebagian para ahlul hikam, man kana bakhilan, siapa di antara antum yang memiliki sifat bakhil kemudian mati, waratha malahu aduwuhu, niscaya hartanya akan diwariskan oleh musuhnya. Harta yang dia miliki justru kelak akan dipegang oleh orang yang paling dia benci. Apa sebabnya? Disebabkan karena hukuman. Dia tahan hartanya untuk tidak dia berikan di jalan Allah, akhirnya harta tersebut tersalurkan kepada orang yang paling dia benci semasa hidupnya, musuhnya. Min hikayatil bukhala, di antara berita-berita tentang orang-orang yang bakhil. Di sini ada orang-orang yang pelit ya. Orang-orang yang pelit, di antaranya ada seorang yang sangat bakhil yang kemudian diundang makan sama orang miskin. Orang miskin ini pengen ngasih pelajaran buat orang kaya supaya dia bisa berbagi. Yang miskin aja bisa ngundang, ngasih makan, kok yang kaya nggak bisa. Satu saat orang yang miskin ini mengundang dia, diberikan makanan-makanan yang lezat. Orang yang miskin ini dia menabung dalam rangka ingin memberikan ibrah buat orang kaya supaya mau berbagi. Harapannya seperti itu. Maka datanglah orang yang kaya ini ke rumah orang yang miskin, kemudian disuguhkan makanan. Setelah disuguhkan makanan, dipersilahkan untuk makan sepuasnya. Silahkan makan daging, makan roti, makan anggur, minum air yang sangat banyak. Dia lihat makanan masih utuh, dia makan lagi. Ketika dia makan sampai penuh isi perutnya, tiba-tiba tersentak kemudian muntah, saking kenyangnya. Ketika muntah dia menangis. Maka si miskin ini pun bertanya, kenapa engkau menangis? Maka orang yang kaya tadi yang dia makan dengan sangat lahapnya sampai memuntahkan isi makanannya, dia katakan, sayang, makanan yang aku makan tadi itu bisa keluar dari mulutku, saking pelitnya. Sampai seperti itu. Allahul musta'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya mau mampir sebentar
untuk menjelaskan kebatilan, di mana sebagian manusia mencoba untuk membuat sesuatu berupa perangkap-perangkap yang sehingga dengan perangkap-perangkap tersebut banyak yang berjatuhan korban-korbannya dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan penuntut ilmu. Yang ini tidak boleh dibiarkan. Ada seorang yang memiliki pemahaman yang sangat berbahaya, di mana dia membuat video dengan judul dalil-dalil adanya bid'ah hasanah, dan saya sudah mendengarnya, dan saya tidak merekomendasi buat yang lain untuk mendengarnya karena di dalam terdapat sambaran-sambaran api fitnah. Cukup kita akan bahas apakah benar ada bid'ah hasanah, dan kita akan lihat apakah pemahaman orang ini berjalan di atas jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah dia bersama ulama ahlus sunnah di dalam memahami akar daripada bid'ah. Kita akan lihat pola pikirnya. Dia mengatakan di dalam videonya, dalil bid'ah hasanah ada 4, 2 yang baik, 2 ada yang buruk. Dia katakan bid'ah hasanah itu ada 4 dalilnya, 2 yang baik dan 2 yang buruk. Dalil yang pertama dari Aisyah. Ini saya tulis ucapan dia, ini bukan ucapan saya tapi ucapan penulis. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan Bukhari, kata Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Terjemahan orang ini, barang siapa yang melakukan perkara bid'ah, lihat ya, barang siapa yang melakukan perkara bid'ah, langsung diterjemahkan bid'ah yang bukan urusan kami ini dalam perkara agama, yang tidak bersandar darinya, laisa minhu, tidak bersandar dari agama, tidak bagian dari agama, fahuwa raddun, maka bid'ah itu tertolak. Ini terjemahan orang tersebut. Sekarang penjelasan dari orang ini, penjelasannya, para jamaah, hadis ini sebenarnya menjelaskan bid'ah itu ada 2. Lihat ya, langsung keluar pemahamannya. Sebenarnya hadis ini menjelaskan bid'ah itu ada 2, namun kita sering tidak memahaminya. Lihat Nabi dengan tegas mengatakan, barang siapa melakukan perkara bid'ah dalam perkara agama yang laisa minhu, ma laisa minhu, artinya yang tidak berdasar darinya. Pemahaman orang ini artinya kalau seorang berbuat bid'ah yang ada dasar dari agama, maka tidak tertolak. Ini yang kurang dipahami. Ini orang kalau dengar sendirian, betul juga kata orang itu, bahaya. Ini yang namanya mafhum. Ini namanya kalimat na'at, istilah na'at. Berhenti ucapan dia sampai situ. Saya simpulkan ucapan dia. Nabi dengan tegas membagi bid'ah menjadi 2, hasanah dan dhalalah. Kan gitu konsekuensinya. Yang kedua, orang yang berbuat bid'ah jika ada dasarnya dari agama, maka tidak tertolak. Kesimpulan yang saya simpulkan yang ketiga, hadis ini dipahami oleh si pembicara dengan bahasa mafhumnya, sementara tidak dipahami oleh orang banyak. Lihat ya, ini kesimpulan yang saya buat terhadap ucapan orang tersebut. Saya tanggapi ucapan orang tersebut. Ucapan dia, para jamaah, hadis ini sebenarnya menjelaskan bid'ah itu ada 2, namun kita tidak atau sering tidak memahaminya. Tanggapan saya yang pertama, man salafuka fi hadza. Jika Anda seorang salafi, jika Anda seorang ahlus sunnah, maka datangkan siapa salafmu, siapa para ulama yang mendahuluimu. Ini yang pertama. Poin yang kedua, tanggapan saya yang kedua, kenapa orang ini memiliki pemahaman seperti itu? Alasannya karena dia tidak kembali kepada para ulama. Mungkin dia punya ilmu, bisa baca, punya ilmu nahwu, punya ilmu saraf, dia bisa membaca kitab-kitab para ulama, akan tapi
pemahaman yang dia gunakan adalah pemahamannya sendiri. Maka siapa yang berjalan sendirian, maka dia akan sesat sendirian. Kita akan sebutkan di sini ucapan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Banyak ucapan para ulama, tapi saya pilih ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa demikian? Karena orang ini menyebutkan nama Ibnu Utsaimin di sebagian videonya untuk melegalkan acara tahlilan. Saya sudah dengar juga videonya. Karena itu kita lihat apakah Ibnu Utsaimin bersama orang ini. Kita lihat ya. Saya lihat ke situs resminya milik Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang permasalahan bid'ah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal bid'atu la yumkin taqsimuha ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin abadan. Ternyata orang ini tidak bersama Ibnu Utsaimin. Dia akan ikut Ibnu Utsaimin kalau Ibnu Utsaimin menguatkan pemahaman orang tersebut. Dan ini berbahaya ketika memilah dan memilih pendapat para ulama sesuai dengan paham yang dia pahami. Dan insya Allah akan ada majelis berikutnya, saya akan tunjukkan bagaimana orang ini mengambil ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami, mengambil ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengambil ucapan Al-Mundhiri dalam kitabnya Aulul Ma'bud, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Mubin, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Saya sudah cek semua kitab tersebut alhamdulillah, dan ternyata orang ini tidak mengikuti ulama-ulama yang sudah saya sebut nama-namanya tersebut. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bid'ah itu enggak mungkin dibagi jadi ini bid'ah hasanah, ini bid'ah sayyi'ah, enggak mungkin. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu bid'atin dhalalatun. Karena Nabi sendiri yang telah menetapkan hukum, beliau katakan setiap bid'ah itu dhalalah. Setiap bid'ah itu menyesatkan. Nabi katakan kul, semuanya, al-ma'lum, dan sudah kita ketahui secara bersama. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam afsahul khalq. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih bahasanya. Wa a'lamu bima yuridu fi kalamihi. Orang yang paling mengetahui apa sih yang diinginkan dari ucapannya. Wa la yumkin ayaqula li ummati. Sehingga enggak mungkin kalau beliau mengucapkan kalimat kullu bid'atin dhalalah kepada umatnya, wa huwa yuridu anna ba'dal bid'ah hasanun wa ba'daha dhalalatun abadan. Setelah beliau mengucapkan setiap bid'ah itu sesat, tapi ternyata maksud sesat itu enggak semuanya, tapi sebagiannya. Ini kan kalimat yang sebetulnya enggak dipahami. Katanya semua, tapi kok sebagian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih. Karena itu kata Ibnu Utsaimin, enggak mungkin Nabi mengucapkan kalimat seperti itu. Kalau Nabi mengucapkan kalimat seperti itu, kana mulabbisan, berarti beliau membuat rancu ala nasi ghairi mubin lahum. Beliau membuat rancu suatu hukum ke tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena enggak bisa dipahami. Maksud kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Oh enggak sesat semua, artinya maksudnya, tapi sebagian. Berarti enggak dipahami. Padahal kalimat kul digunakan oleh mereka orang Arab semuanya, setiap. Waqad qala Allah ta'ala li nabihi, padahal Nabi atau padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah risalah yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta, kalau kau tidak melakukannya berarti kau tidak amanat menyampaikan risalatahu, menyampaikan risalah. Wallahu ya'asimuka minan nas, sungguh Allah akan melindungi engkau dari kejahatan mereka manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang kafir. Dan juga firman-Nya, fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kalian berpaling hai kaum musyrikin dari perintah Rasul, maka ketahuilah fa inna ma'ala rasulina, tidak ada kewajiban atas Rasul utusan kami kecuali al-balaghul mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang mubin, yang gamblang, yang terang.
Fala balagha ablagh min balaghi Rasulillah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, sehingga tidak ada penyampaian yang paling mantap penyampaiannya daripada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak dikatakan bid'ah itu 3, bid'ah itu 4, bid'ah itu 5. Tidak, bid'ah itu 1. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas nampak bahwasanya orang ini tidak bersama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun bantahan-bantahan berikutnya insyaallah akan menyusul pada kesempatan yang lain insyaallah ta'ala. Taib ilahuna, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.